Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran daring kita bagi siswa yang memilih daring ya, untuk siswa kelas 11B, 11C SMA Islam Lunuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz saya cintakan Allah. Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah, sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Baik, anak-anak Ustaz, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita masuk jenis operasi yang kelima. Ya, setelah kita masuki 341 itu penjumlahan, 342 pengurangan, 343 perkalian skala dengan matriks, 344 perkalian dua buah matriks. Kali ini kita masuk ke poin 345. Judulnya transpose matriks. Bagi yang memiliki, yang bawa bukunya, yang sudah mendapatkan buku, bisa dibuka halaman 98. Walaupun Ustaz sudah pernah jelaskan ini terkait transpose kemarin ya kan, tapi nggak apa-apa kita ulang sedikit karena dia termasuk bagian dari operasi matriks. Anak-anak Ustaz saya banggakan, anak-anak Ustaz saya cintai karena Allah. Transpose itu mengandung arti elemen pada baris dirubah menjadi elemen pada kolom. Jadi antum bisa lihat di paragraf yang kedua ya. Transpose dari matriks A berordo M kali N adalah matriks yang diperoleh dari matriks A dengan menukar entry baris menjadi entry kolom, entry baris menjadi entry kolom, dan sebaliknya ya, dan sebaliknya. Antum paham maksud sebaliknya? Baris jadi kolom, kolom jadi baris sebenarnya. Tapi antum nggak usah terapkan keduanya sekali jalan. Kalau sudah antum pilih baris jadi kolom sudah. Atau kita sepakati aja, kita ambil keumuman. Transpose mengandung arti perubahan entry-entry atau elemen pada baris menjadi elemen-elemen pada kolom. Baik. Baik, jadi perubahan entry pada baris menjadi entry pada kolom. Kemudian transpose dinotasikan dengan huruf T ya. Ada sebagian buku menggunakan T besar, ada sebagian buku menggunakan T kecil. Kita sepakati aja pakai T kecil kita ya. Oke. Kemudian, jadi kalau dikatakanlah misalkan matriks A ordonya M kali N, maka transpose dari matriks A, dapat ditulis A transpose ordonya yang tadinya M kali N berubah jadi apa? N kali M. Jadi menandakannya nanosat, ketika berubah entry dari baris menjadi kolom, maka yang tadinya 2 kali 3 misalkan, maka setelah transpose akan berubah menjadi 3 kali 2. Kecuali pada matriks persegi.
namanya persegi, 2 kali 2 ya tetap 2 kali 2. Jadi makanya ini dibedakan dia variabelnya M sama N. Jadi kalau matriks awalnya ordonya M kali N, maka transposnya akan berubah jadi N kali N. Oke, contoh ya. Kita ambil contoh yang persegi panjang aja ya, misalkan ya A 1, 3, 5. Berapa ordonya ini? Kok 1 kali 1? 1 kali 3. Matriks apa ini? Iya, boleh. Baris kena, persegi panjang kena nggak? Kena. Kenapa? Karena dinamakan persegi panjang jika apa kemarin? Baris sama kolomnya nggak sama. Selama baris kolom nggak sama, ada masuk itu. Maka A transpose. Konsepnya ingat, baris menjadi kolom. Elemen-elemen yang letaknya pada baris itu menjadi elemen-elemen yang letaknya pada kolom. Contoh, 1 ini kan elemen pada baris pertama, kolom pertama, betul? Dia berubah menjadi, atau ini anggaplah 1 baris lah. Ini kan 1 baris ya. Ini baris 1 berarti berubah jadi kolom. Yang tadinya mendatar ke samping sekarang 1, 3, 5. Jadi baris jadi kolom, ya. Berarti ini ordernya berapa sekarang? 3 kali 1 ini dia, M kali N berubah jadi N kali M, tinggal dibalik. Maka ini jadi 3 kali 1. Inilah namanya transpose. Oke, contoh lain misalkan matriks B. 2, 3, 5, 7, 6, minus 1. Berapa ordernya? Berapa ordernya? 3 kali 2 atau 2 kali 3? Hah? Kan baris dulu 3 kali 2. Maka B transposnya siapa jadinya? 2 kali 3. Bisa dipastikan B transposnya nanti 2 kali 3 jadinya. Berarti ke sampingnya siapa aja dia? Baris pertama jadi kolom pertama, gitu aja. Yang tadinya 2, 3 ke samping jadinya ke 5, 7 baris kedua jadi kolom kedua. 6 minus 1 ke baris ketiga jadi kolom ke selesai. Berarti ordernya jadi berapa nih? 2 kali 3. Oke, coba lihat buku antum. Sampai sini paham ya, insyaallah ya. Insyaallah nggak sulit ya. Pokoknya konsepnya baris jadi kolom, maka ordernya otomatis bertukar. Oke. Untuk matriks persegi, ordernya kan nggak berubah ya. Tapi elemennya bisa berubah nggak? Nah, itu dia. Kalau ordernya boleh nggak berubah. Contoh, matriks C misalkan 1, 2, 3, 4. Berapa ordo? Maka C transposnya kan tetap 2 kali 2 juga, ya kan? Cuman elemennya nggak sama lagi posisinya. Iya, 1, 2 ke samping jadi ke bawah, 3, 4 ke samping jadi ke bawah. Ordonya kenapa kok nggak berubah? Karena dia persegi, iya kan? 2 kali 2 dibalik 2 kali 2. Cuman elemennya ini yang menandakan berarti sudah ditranspos. Oke, ini nggak berubah karena dia persegi, tapi elemennya berubah. Oke. Coba di halaman 99, coba lihat. Saya mau tanya dulu itu. Mungkinkah suatu matriks sama dengan transpos matriksnya sendiri? Mungkin nggak? Matriks sebelum dan sesudah ditranspos sama. Mungkin nggak? Mungkin. Contoh, coba Novel kasih contoh. Matriks ordo berapa, siapa elemennya coba? Iya, betul. Sangat mungkin ya, betul nggak? Iya, sangat mungkin. Simpel aja. Novel tadi nyampaikan, buat aja 2 kali 2 elemennya sama semua. Misalkan matriks 0, ini matriks 0 ya. Ini kalau ditranspos gini juga nggak elemennya? Sama. Maka dengan demikian D sama dengan D transpos, betul nggak? Contoh lain matriks identitas kalau ditranspos sama nggak? Oke, matriks identitas siapa aja elemennya?
Coba lah sebut. Ini identitas yang 2 kali 2 lah, nggak usah 3 kali 3. Karena 3 kali 3 ada juga matriks identitas. Gimana elemennya? 1. Gini kan? Kira-kira identitas ditransposkan gitu juga nggak? 1, 0. Sama ya? Oke. Nomor 2. Oke, kita mau periksa sekarang. Apakah A transpose tambah B transpose sama dengan A tambah B transpose? Antum paham maksud perintah soal itu? Yang pertama, apa maksudnya itu? Kita mau buktikan A transpose tambah B transpose sama enggak dengan A tambah B. Apa maksudnya nih? Ini artinya apa nih? Ditransposkan dulu. Ini transposkan dulu. Kalau ini kan ditransposkan dulu baru dijumlahkan. Kalau ini dijumlahkan dulu baru transpos. Coba kita buktikan. Atau catatkan dulu. Ya. Kita buktikan sampai misalnya untuk silakan. Betul nggak ya? A transpos tambah B transpos sama dengan A tambah B transpos. Saat izin foto ntar ya. Kalau ada yang nggak paham, tanya ya. Tapi insya Allah nggak rumit ini. Transpos ringan-ringan. Ordo, bentar. Nggak usah pakai perantara. Ngapain malu-malu? Ustaz aja belajar, kalau nggak ngerti Ustaz bilang, Ustaz nggak ngerti ya Ustaz. Nggak apa-apa. Kalau buat salah baru malu, ini nggak apa-apa, bilang aja. Tengok, siapa tadi yang belum ngerti ordo? Misalkan Ustaz kasih matriks. Nah, ini aja lah dulu ini. Yang udah ada aja. Matriks itu kan, matriks itu adalah susunan elemen, susunan benda, susunan bilangan, susunan variabel, susunan yang lainnya lah pokoknya, yang disajikan dalam bentuk baris dan kolom. Jadi yang mendatar, antum pernah ngerjakan ini, TTS? TTS tahu? Apa TTS? Teka-teki silang. Karena ada soal mendatar, ada soal jadi yang mendatar ini, yang horizontal, ini dinamakan baris. Ini juga yang mendatar dinamakan baris. Karena dia berada di atas, disebutlah dia baris pertama. Dia di bawah baris kedua. Dah, itu baris. Kalau kita mandangnya dari samping kita mandangnya maka namanya baris. Kalau kita mandangnya dari atas namanya apa? Kolom. Makanya antum mandangnya dari samping sama dari atas. Karena dia ditemukan pertama kali atau di sebelah kiri yang pertama kali, maka dinamakanlah dia kolom ini kolom pertama. Kolom 1. Ini namanya kolom 2. Maka ordo itu merupakan jumlah baris kali jumlah kolom. Barisnya ada berapa? Kolomnya ada berapa? Inilah namanya ordo. 2 kali 2. Jadi ini coba berapa nih, men? Berapa barisnya dulu? Barisnya cuma 1, betul. Kolomnya? Kolom. Karena kalau baris nengok ada di mana baris? Samping. Antum kalau nengok ini dari samping kan cuma 1 nih.
Tapi kalau antum tengok dari atas, orangnya ada berapa slot? Dari atas? 3. Itu dia, makanya 1 kali 3. Kalau antum tengok dari atas, orangnya kan nggak berada pada satu garis, betul nggak? Kan bisa dia, 1 sendiri, 3 sendiri, 5 sendiri. Tapi kalau tengok dari samping, berada pada satu garis nggak? Makanya cuma 1. Ini berapa ordernya? Antum tengok dari samping ada berapa? Ada berapa slotnya kalau dari samping? Dari samping. Bukan ke bawah. Antum nengok dari samping dulu. Baris, kita bicara baris dulu. Ini kan baris pertama 1, baris kedua 3, baris kedua 3 isinya. Baris ketiga 5. Itu kalau antum nengok dari samping kan ada 3 dia. Ada 3 kantong, paham? Kantong. Tapi kalau antum nengok dari atas, cuman berapa kantong dia? 1 kantong. Itu dia. Kadang memang ya, kadang orang masih bingung. Kalau dia cuma satu elemen, dia bingung bilangnya. Itu kan cuma 1 katanya. Enggak. Nengok kantongnya, paham ya? Banyak kantongnya. Ini berapa ordernya? Udah ada pula ya. Kenapa ini 2 kali 3 coba? Ya udah, barisnya ada 2. Karena kalau antum tengok dari samping kan cuma 2 itu kan. Tapi kalau antum tengok dari atas ada berapa? Itu dia. Paham ya? Oke, kawas. Ada yang udah coba-coba membuktikan benar nggak A transpose tambah B transpose sama dengan A tambah B transpose? Jangan lupa menjumlahkan 2 matriks. Apa syaratnya kemarin? Ayo, saya masih ingat. Apa syarat penjumlahan 2 buah matriks? Order sama. Terus caranya? Ditambahkan apa yang ditambah? Elemen yang seletak. Oke. Antum ambil sampel bebas saja. Berarti harus sama lah urus A sama B. Ambil aja 2 kali 2, coba buktikan. Bebas, angkanya bebas. Nggak usah. Antum kalau yang udah paham-paham nggak usah, ambil sampel aja. Ini ambil antum 1 contoh aja udah cukup. Kalau emang udah cukup paham, nggak usah diborong 3-3. Menghemat waktu dan tenaga. Ustaz kadang ingin juga Ustaz, kok macamnya perlu juga dibuat acara kumpul-kumpul dengan antum kelas 11 ini. Apakah kita bakar-bakar? Ustaz ingin tahu dulu apa masalahnya gitu Mas. Nanti kalau Ustaz aja antum undang satu orang ke rumah nanti payah. Ustaz ingin tahu juga masalahnya di mana gitu. Antum harus kuat. Ustaz tahu masalah-masalah yang antum hadapi, Ustaz tahu. Tapi enggak sedalam-dalam kali lah. Cuman sekilas secara umum. Masalah-masalah siswa kan Ustaz tahu. Apalagi Ustaz kan di kantor kan dengan Ustaz Firman. Jadi tahu masalahnya apa-apa aja yang dihadapi siswa ini. Antum harus kuat. Pohon itu semakin tinggi semakin kencang anginnya, betul nggak? Pohon cabai sama pohon cemara mana lebih kencang? Mana yang goyangannya lebih kencang? Cemara lah. Cabai udah banyak yang nutupi dia, udah banyak penghalang-penghalangnya supaya nggak kena angin terlalu kencang. Coba cemara, udah tinggi, goyangnya antum lihat kalau kena angin. Antum sudah makin besar, antum harus pahami cobaan juga nggak ringan-ringan lagi. Cobaan lingkungan, ya. Makanya bijaklah memilih teman, saya bilang, ya. Teman itu bisa menjadi wasilah yang menghantarkan antum ke surga atau ke neraka. Hati-hati antum. Pilih komunitas yang bagus. Misalnya komunitas konten kreator ya. Buat flyer dakwah, poster dakwah, bagus. Ya. Yang mau olahraga misalkan Hakim misalkan dia ke bulu tangkis aktifnya, nggak apa-apa, bagus, positif ya, silakan. Yang positif
yang menjadi wasilah antum untuk mendekatkan kepada Allah, laksanakan. Yang hobinya goes misalkan, goes, nggak apa-apa, sehat. Kelas. Hah? A besar. Oh, nama matriks harus pakai huruf kapital, iya. Dia nggak boleh pakai huruf kecil. Harus huruf kapital. Bebas sebenarnya. Antum mau pakai Z, mau pakai C, mau pakai D, mau pakai H, nggak apa-apa. Tapi huruf kapital. M itu menyatakan baris. N kolom. M itu notasi untuk baris, N notasi untuk kolom. Saya antum harus semangat lah, semangat, kuat, harus berubah ya. Apalagi di kelas 11 harus tahu kemana hendak melangkah ke depan. Kelas 12 nanti udah harus tahu nanti, kalau bisa dari sekarang. Yang mau ke jurusan teknik misalkan silakan. Yang mau ke ilmu agama silakan. Kelas? Belum? Coba Ustaz tanya lo, Min, ini Min. Siapa elemen pada baris pertama, kolom pertama? Ini matriks ini, antum tengok matriksnya aja. Antum tadi order udah paham, oke. Ustaz mau tanya, elemen sekarang, elemen itu tahu ya? Elemen itu anggota dalam-dalamnya. 2, 5, 6, 3, 7, minus 1 itu elemen namanya, anggota. Atau entry, boleh juga. Ustaz mau tanya, siapa elemen matriks B transpose ini yang letaknya pada baris pertama, kolom pertama? Kalau Ustaz tanya gitu, bukan semua diborong dia, baris pertama, kolom pertama. Yang kena baris pertama, kolom pertama mana? Berarti ini dia. Oke. Baris 3, kolom 2. Baris 3, kolom 2. Baris 3, kolom 2. Baris 3, kolom 2 ada? Nggak ada. Baris 2, kolom 1. Ada lah. Siapa? Jangan ragu. 3. Baris kedua, kolom ke-1, 3. Oke, ya paham ya, ya? Baik, udah tadi dicatat. Atau sebelah kiri, Ustaz hapus dulu ya. Kiri udah kan? Kita mau buktikan ini, benar nggak? Makanya Ustaz curiga kalau ada ring ini, antum nonton tangga. Jujurlah Ustaz. Ya itu dia, makanya nggak ketengok. Jangan-jangan foto materi pun nggak ditengok. Nggak terdownload, tapi cuman gambar nggak besar. Iya, nggak dianggap ya. Kalau nggak dianggap tuh sakit ya. Oke, kita ambil sampel matriks A. Misalkan kita buatlah simpel aja ya. 1, 3, 5, 7 boleh. Bilangan ganjil.
Matriks B datang, sap. Genap, 24, 6. Oke, perhatikan dulu, nanti nggak paham. Perhatikan. Kita ada dua matriks. Dua-duanya matriks persegi, iya kan? Berapa ordo, Min? Oke, bagus. Nih, kita mau buktikan apakah sama A transpose ditambah B transpose dengan A ditambah B dulu baru transposkan. Carilah dulu. Siapa A transpose? Iya, 1357, tapi kemana posisinya? Cocok. Kemudian BT. Iya, ke bawah ya. Oke, kita buktikan yuk. Perhatikan. A transpose tambah B transpose. Kita cari dulu. A transpose tambah B transpose. Ya, menjumlahkan gitu ya. Perhatikan ya, perhatikan yang kemarin belum menonton videonya atau lihat gambarnya, gambar materi. Menjumlahkan harus sama dulu. Ordo, udah sama kan? Jumlahkan elemen yang seletak. Satu di sini kawannya siapa? 2. Oke. Coba kita cari A tambah B. A tambah B. Yang ini pula. Iya, ada yang bilang beda, ada yang bilang sama, ganti-ganti. Coba, sama nggak ini dengan sana? Belum ya? Cari dulu. A tambah B transpose. Siapa jadinya? Ke bawah ya. Sama? Betul? Berarti terbukti ya? Berarti terbukti bahwasanya A transpose tambah B transpose sama dengan. Oke, catat dulu sedikit. Iya, karena kita membuktikan apakah sama. Kalau nggak sama berarti di sininya nggak sama dengan lah. Apa jadinya? Simple kan itu makanya. It's so simple. Hah? Yang apa? Yang mana? Tapi di transpose. Tanya dulu. Pahami dulu. Tanya aja mana yang belum paham. Ya ini makanya saya jelaskan, nggak matriks nggak rumit kok, matriks simple ya. Yang rumit kemarin ini ya, perkalian ya. Perkalian mungkin yang agak sulit. Agak. Iya, karena dia harus ini jumpa ini banyak. Kalau tambah simple aja tengok lah. Jadi mana yang ngerti? A plus B sama dengan 3, 7, 9. Oh ini kok bisa gini? Tapi transpose tadi apa artinya transpose? Perubahan entry pada baris. Baris menjadi apa? Yang tadinya 37-nya ke samping. 37 kan elemen pada baris pertama, berubah jadi elemen pada kolom pertama. Kan baris berubah jadi kolom. Ini elemen pada baris kedua siapa? Berubah jadi apa? Kolom kedua. Ingat aja, baris 1 kolom ke 1, baris kedua kolom kedua. Paham? Oke, tetap.
Jujur sama Ustaz, siapa yang selama dari kemarin aktif nonton video? Rutin? Ada bolong antum? Rutin? Walaupun nggak tuntas ya. Kan kadang memang Ustaz akui durasi yang panjang itu ya memang besar dia, betul. Sebenarnya nengok foto materi pun antum dapat sebenarnya, bisa kan? Nampak sebenarnya, bisa dipahami sebenarnya dari foto materi. Tapi ya kalau ditengok, kalau nggak di-download ya nggak bisa lah. Iya. Ya kan sama karena order sama satu. Iya. Kalau beda kan itu tetap sama. Kalau ordernya beda, otomatis sudah nggak bisa dijumlahkan sama dia. Kan syarat 2 buah matriks bisa dijumlahkan. Makanya membuktikan ini hanya berlaku untuk order yang sama. Nanti kalau dia beda, nggak bisa kita jumlahkan karena nggak bisa dijumlahkan 2 buah matriks yang ordernya beda. Ah ya. Jadi biar kita bisa. Iya, jadi dia hanya berlaku untuk matriks persegi. Yang mana A sama B-nya pun harus sama ordernya aja. Jangan nanti A-nya 2x2, B 3x3, nggak bisa juga. Paham ya? Kalau perkalian nggak pandang bulu dia. Perkalian nggak pandang bulu, mau berapapun order hajar. Tapi ada syaratnya perkalian, apa kemarin? Tapi perkalian ada syaratnya juga. Apa kemarin syaratnya? Jumlah baris matriks kedua harus sama dengan. Iya, itu dia. Artinya dia nggak harus sama ordernya, cuman itu pula syaratnya. Ah, itu dia. Makanya jangan pernah berhenti berdoa, ya. Udah, semoga Allah angkat wabah ini. Emang dilema pembelajaran daring seperti itu, Ustaz. Ya. Bukan antum aja loh, bukan antum aja, guru juga. Kita sama-sama. Ini ujian kita bersama. Allah uji kita karena dosa-dosa kita, karena kemaksiatan kita, bisa jadi enggak Allah angkat wabah ini. Jadi ujian kita bersama, antum juga diuji, gurunya juga diuji. Ya. Gurunya itu kalau meriksa, antum harus pahami, itu mantengin HP. Sakit tuh. Belum lagi di depan laptop. Sakit matanya, sama-sama kita ujian bersama lah. Oleh karena itu, ini alhamdulillah sudah Allah kasih kesempatan kita bisa luring, jangan sia-siakan. Ya. Jangan lagi nggak hadir, jangan lagi malas-malasan. Nih Muas mana nih Muas? Ini yang luring tapi nggak hadir siapa? Yang luring tapi nggak hadir hari ini. Terus, hah? Oh iya, Ram. Dua aja. Yang milih luring tapi nggak hadir ini hari ini. Nanti itu yang lain tuh nanti Ustadz akan hubungi tuh. Antum siapa namanya? Lupa Ustadz, sebelah game. Oh, Mufid Hamidi ya. Masya Allah. Mufid pun dia aktif ngumpul ya Ustadz ya. Mufid Hamidi. Oh, ya ada kumpul. Cuman dia harus lebih aktif lagi ya, Mufid ya. Antum dari SMA mana kemarin? Santan apa? Jember. Di mana? Wah, itu STDI ya.
Oke. Kita ulang perkalian sedikit ya, perkalian ya. Coba lihat bukunya soal latihan halaman halaman 100. Pas 100. Halaman 100 nampak? Nomor 10 poin A. Itu perkalian apa dengan apa itu? Bukan, perkalian kan ada dua jenis. Ustaz mau tanya 10A itu perkalian matriks dengan apa namanya itu? Hah? Skalar, bagus ya. Jadi yang 10A kita ambil aja contohnya ya, kita mainkan aja ya. Ustaz khawatir di perkalian memang kuliah pos ya. Oke, baca kah? Kah baca kah? 10A kah? 10A. Oke, perhatikan dulu semua ke depan. Baca kah? Ordonya dulu, ordo. Hah? 3 kali 2? Tengok ya, suara-suara. Minus 2, 3 terus. Kali 15. Oke, perhatikan. Ini yang disebut dengan perkalian matriks dengan skalar. Ini simple juga, nggak payah. Bagaimana kemarin caranya? Iya, tinggal kalikan ke setiap elemennya ya kan? Maka minus 2 dikali 15 minus 30. 3 15 45 ya. Minus 15 minus 60 15 5 75 ya. Simpel ya. Oke, kita ambil yang 10C. Baca kak? 10C ya. Ah, berapa kali berapa dulu ordernya? Hah? 3 kali 2 apa 3 kali 3? Baca kak? Pak minus 3. Oh iya, minus 3. Hah? 2 dikalikan dengan matriks identitas ya? Ya, itu identitas juga itu. Identitas tapi ordernya 3 kali 3. Nah, dari matriks identitas di diagonalnya 1 semua. 1. Apa kemarin syarat 2 buah matriks bisa dikalikan? Salah. Itu dijumlahkan sama dikurangkan ordernya sama. Tengok ini berapa ini? Ini yang harus sama kan? Jumlah kolom matriks kedua
harus sama dengan jumlah baris matriks kedua harus sama dengan jumlah kolom matriks pertama, atau jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua, betul nggak? Hasilnya nanti siapa hasilnya? Nah ini hasilnya harus ini kali ini. Bisa dipastikan nanti hasil perkalian ini dua matriks ini menghasilkan matriks baru yang ordernya berapa? 3 kali 3. Sekarang muncul pertanyaan, gimana cara mengerjakannya? Masih ingat? Baris 1 jumpa kolom. Nah itu dulu. Kenapa? Nadanya gini aja. Yang menempati elemen pada baris pertama kolom pertama itu hasil pertemuan baris pertama kolom pertama juga. Paham ya? Nah gitu dia. Berarti minus 3 jumpa. Nah gitu dia. Ini jumpa ini, iya. Ini yang pertama jumpa pertama, kedua jumpa kedua, ketiga jumpa ketiga, gitu dia. Oke, 0 jumpa 0, 0, 2 jumpa 0 juga, yang semuanya dijumlahkan. Yang menempati di sini, Ustaz mau tanya, ini kan elemen pada baris pertama kolom kedua. Berarti hasil pertemuan mana dengan mana? Baris pertama, iya. Iyalah, dia sesuai namanya. Ini kan pertemuan baris pertama kolom pertama. Di sini dia. Baru baris pertama kolom kedua jumpanya di sini. Ini jumpa ini. Panjang, memang panjang. Makanya saya bilang agak rumit kali. Tapi kalau paham konsep nggak masalah. Siapa menempati di sini? Karena makin paham. Ini jumpa ini. Ini jumpa ini. Habis ya? Habis, karena baris pertama sudah menjumpai semua kolom. Tutup. Siapa di sini? Main karena? Siapa jumpa di sini? 4 jumpa, 2 jumpa. Siapa jumpa di sini? Bagus, 4 jumpa, 2 jumpa. Sorry, 2 jumpa. Habis? Baris enggak, untuk baris kedua bisa ya, karena ada jumpa semua ya. Sekarang kita masuk baris ke 3. Siapa yang menempati di sini? Iya. 0 jumpa 1. 1 jumpa 0. Minus 0 sama 0, buatkan aja posisi 0 ya. Karena minus 0 sama aja. Terus, siapa di sini? Oke, bagus. 0, 0. Habis, terakhir ya. Terakhir, baris ketiga kolom ketiga. Oke, udah. Tinggal jumlahkan. Minus 300 berapa? Minus 3. Terus 0. Berapa ordernya? Hasil pertemuan ini ya, pas ya. Cara cepatnya? Cara cepatnya kerjakan cepat-cepat ya, nggak ada yang lain. Karena nggak pakai lu nggak bisa ya, nggak bisa cercep itu dia. Nggak bingung lah, yang penting konsepnya paham. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ustaz, afwan ya, sudah lewat waktu. Mohon maaf Ustaz telah mengambil waktu antum untuk les berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi sampai terakhir transpose, antum Ustaz harapkan sudah paham operasi matriks. Dari jumlah kurang kali transpose aman. Pekan depan kita akan masuk determinan sama inverse. Ini lebih agak tinggi sedikit, ya. Insyaallah agak rumit juga.
agak rumit tapi gak sulit ya. Beda ya. Agak rumit tapi bukan sulit. Karena rumit belum tentu sulit. Nah. Oke. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada ya perkataan Ustaz tadi yang menyinggung perasaan antum, saya mohon maaf ya. Itulah nasihat dari orang yang mencintai antum. Ya. Ustaz gak akan mungkin menasihati antum kalau Ustaz gak cinta sama antum. Itu sebagai bukti cinta. Sebagaimana Allah menurunkan suratnya kepada kita, hambanya. Itu bukti cinta Allah kepada kita. Apa surat cinta Allah untuk kita? Al-Quranul Karim. Ya, begitu juga. Ini karena cintanya Ustaz sama antum, Ustaz gak ingin antum menjadi orang-orang yang gak baik akhlaknya ya. Makanya Ustaz inginkan antum berubah. Itulah nasihat Ustaz sama antum. Jika ada perkataan Ustaz mungkin yang menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf ya. Semoga Allah menjaga kita semua. Insyaallah kita akan jumpa kembali pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Apa caranya? Iya. Caranya pun simpel juga. Caranya pun sama. Order sama, caranya pun sama. Kalau menjumlahkan yang seletak. Kalau mengurangkan, kurangkan yang seletak. Paham ya? Pokoknya kalau kurang sama tambah enggak usah khawatir lah. Simpel ya. Kali yang perlu lebih dikuatkan lagi.